Jangan paksa suami untuk setia. Ya, semakin dipaksa setia, maka semakin suami itu sulit untuk setia. Kok bisa? Baik, ini alasan dan solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Ya, apa yang saya sampaikan di awal tadi itu benar. Semakin Bunda ingin memaksa suami untuk setia, maka peluang suami untuk selingkuh itu akan semakin besar. Kok bisa? Ya, yang saya maksud dengan memaksa suami untuk setia yaitu kita itu melakukan berbagai upaya yang cenderung ngotot ya, ngeyel, dan cenderung menghabiskan energi untuk mencegah suami selingkuh. Baik, misalnya apa? Ngipoin HP-nya, nyadap chat WA-nya, melarang-larang suami untuk keluar rumah, lalu nelpon demi menanyakan di mana posisi suami, dengan siapa, lagi berbuat apa, dan sebagainya. Nah, ini namanya memaksa suami untuk setia. Sikap yang seperti ini di banyak kasus justru memicu suami untuk selingkuh. Kenapa? Ya, karena dengan sikap memaksa suami untuk setia, ya seperti yang saya sebutkan tadi, itu sebenarnya kita itu udah memasuki area yang bukan wewenang kita, Bu. Baik, jadi begini, diri kita sendiri, ya, perilaku kita, sikap kita, cara bicara kita, perlakuan kita, nah itulah area yang jadi wewenang kita, yang harus lebih kita perhatikan. Nah, sementara urusan chat WA suami, pikiran suami, hati suami, nah semua itu di luar jangkauan dan wewenang kita. Ketika kita maksa untuk masuk ke wilayah yang bukan area kita, maka kitalah yang nanti akan habis, Bun. Ya, energi kita itu akan tersedot untuk hal-hal yang memang sebenarnya kita nggak punya daya. Dan ketika energi kita yang tadinya itu positif ya, lalu kita habiskan, ya bahkan kita paksakan, yang muncul bukan energi positif lagi, malah aura kita yang akan tercemar. Ya, kita itu tiba-tiba larut dalam perasaan-perasaan insecure, Bun. Perasaan cemas, ya, overthinking, mudah kecewa, gampang sakit hati, takut, ya, dan perasaan-perasaan negatif lainnya. Dan ini merusak aura kita. Dan kalau dirunut, apa penyebab aura kita itu rusak? Ya, karena kita paksakan diri untuk mengendalikan sesuatu yang bukan dalam kendali kita. Jadi yang seperti saya bilang tadi, pikiran suami, hati suami, ya, perilaku suami, kesetiaan suami, bahkan hasrat suami, itu semua ada di wilayah Allah. Ya, hanya Allah yang kuat dan berkuasa atas suami kita. Kalau kita ambil urusan Allah ini, ya otomatis kita nggak akan kuat, Bun. Yang ada ini, kita itu malah babak belur. Kita akhirnya tuh malah capek sendiri, capek fisik nih, ya, capek mental, capek pikiran. Dan inilah yang mengotori aura kita. Nah, ketika aura kita kondisinya negatif, daya tarik kita otomatis juga ikut memudar. Nah, selain itu, aura Bunda dan suami ya jadi nggak selaras lagi. Ikatan batin dan keintiman pun itu nggak terjalin dengan baik. Dan kondisi seperti ini itu sangat berpotensi membuat suami Bunda itu bisa mudah berpaling ke wanita lain. Bayangkan, Bun, jika di luar sana ada wanita lain yang menyajikan kenyamanan, ya, menunjukkan sikap yang sok paling pengertian, ya, sok paling perhatian, sok paling ngalah. Ya, apalagi nih kalau wanita lain ini sudah pakai ilmu pemikat, energi negatif, sihir, pelet, dan sebagainya, wah bahaya, Bun. Sebab energi pemikat ini kalau sudah bekerja, ya sementara suami dalam kondisi tidak merasa nyaman dengan Bunda, ikatan batin juga renggang, wah ini sangat-sangat berbahaya, Bunda. Akhirnya ya dikhawatirkan, suami yang tadinya Bunda paksa untuk setia dan lengket sama Bunda, jatuhnya malah jadi nggak setia lagi. Karena ya itu tadi, kenyamanannya dipenuhi oleh wanita lain. Ya makanya pesan saya, Bun, jangan pernah memaksa suami untuk setia. Dan istri yang berkelas dan berharisma itu tidak akan memaksakan kesetiaan suami. Suami mau setia, mau berpaling, itu urusan dia sama Allah. Dan kalau suami sampai berpaling, istri yang berkelas itu siap untuk tegas memberikan konsekuensi, ya, agar suami itu kapok, atau setidaknya
berpikir ulang untuk selingkuh. Nah, inilah yang disebut dengan aura harisma yang membuat suami itu segan dan lebih menghargai dan mendengarkan istrinya. Nah, gimana caranya punya aura harisma seperti ini? Ya, mulailah dari mindset bahwa aku adalah wanita yang berharga, yang layak untuk dicintai dan diperlakukan secara hormat. Ya, aku siap memberi layanan dan penghormatan lebih buat suami dengan catatan aku juga mendapatkan hakku untuk diperlakukan secara terhormat. Mulailah dari mindset ini dulu, Bun. Kalau mindset ini sudah nempel di dalam batin kita, barulah kita mulai wujudkan dengan sikap dan perilaku yang juga berkelas, di mana kita itu tidak mudah terpancing emosi, ya, nggak mudah insecure, selalu tenang, pandai menata ucapan, dan bisa bersikap dengan elegan di depan suami. Ketika Bunda bisa melakukannya, maka secara otomatis energi Bunda ini akan jauh lebih positif. Dan energi positif Bunda inilah yang akan membantu Bunda mengunci kesetiaan suami. Ya, bukan dengan paksaan ya, tapi lewat sikap elegan yang disertai dengan aura yang positif. Itulah pentingnya untuk pandai menjaga fokus pada aura kita, Bun. Dan inilah yang saya resepkan pada klien-klien yang saya bimbing. Alih-alih ya melakukan berbagai cara dan memaksakan diri untuk menguasai pikiran dan hati suami, klien-klien saya justru saya minta untuk sibuk merawat aura daya tariknya agar suami itu bisa merasa nyaman, betah, dan lengket tanpa dia sadari. Nah, caranya bagaimana? Banyak, Bun. Tapi ya cara yang paling mudah ya pakai sarana buka aura seperti cincin Anira. Kenapa saya bilang paling mudah? Ya karena ini tinggal Bunda kenakan saja, lalu Bunda lakukan aktivasi energi sesuai yang ada di buku panduan. Ya, Bunda ulangi setiap hari sambil terus istiqomah mendawamkan zikir yang saya ijazahkan ketika Bunda memaharkan cincin Anira ini. Ya, insya Allah selama Bunda istiqomah, maka energi dari cincin Anira itu akan terus bersinergi dengan diri Bunda dan membantu aura Bunda itu positif, sekaligus menguatkan aura daya tarik dan harisma Bunda untuk membantu mengikat batin suami tanpa dipaksa. Jadi itu tadi ya, Bun, pesan saya bahwa kesetiaan suami itu tidak bisa dipaksa karena itu bukan ranah kita. Tapi insya Allah bisa diikhtiarkan dengan cara kita fokus memperbaiki berbagai hal dalam diri kita, terutama menjaga energi aura kita agar jauh lebih positif. Baik, semoga video ini bermanfaat dan memberikan pencerahan. Dan bila Bunda butuh dibimbing secara profesional, langsung saja Bunda bisa mendaftar di nomor yang tertera di sini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.